pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Doa selesai. Nah, Ibu ingatkan kembali, di masa pandemi seperti ini kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Oke, sebelumnya kita telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, gimnospermae, tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan reproduksi seksual pada hewan, dan juga peserta didik mampu menjelaskan perbedaan reproduksi seksual dan aseksual pada hewan. Nah, apa sih tujuan dari reproduksi seksual ini? Tujuannya supaya keturunan mereka itu tidak punah. Pada materi ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan seksual pada hewan atau disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Nah, di mana perkembangbiakan seksual ini terjadi ketika sel kelamin jantan zigot bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur, itu akan dibuahi atau disebut fertilisasi. Ibu di sini akan menjelaskan fertilisasi. Nah, fertilisasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu fertilisasi internal. Nah, di mana fertilisasi internal ini proses peleburannya yaitu antara inti sel dan sel telurnya itu berkembang di dalam tubuh induk betina, contohnya sapi dan ayam. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, yang kedua yaitu fertilisasi eksternal. Nah, fertilisasi eksternal ini terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sperma terjadi di luar induk si betinanya, contohnya ikan. Nah, mayoritas fertilisasi eksternal ini itu pada hewan yang hidup di air. Sebelum Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Oke. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang perkembangbiakan seksual. Nah, perkembangbiakan seksual ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu vivipar. Apa itu vivipar? Ada yang tahu nggak? Nah, vivipar di sini perkembangbiakannya yang dilakukan dengan cara melahirkan. Ada yang tahu apa? Hayo, contohnya seperti kucing, kambing, dan sapi. Ciri utamanya yaitu dia memiliki kelenjar susu. Nah, setelah dia memiliki kelenjar susu, pasti dia memiliki daun telinga serta di tubuhnya itu dilindungi rambut. Selanjutnya yaitu ovipar. Nah, ovipar ada yang tahu nggak nih kira-kira apa? Nah, betul sekali. Ovipar ini perkembangbiakannya yaitu secara bertelur. Nah, contohnya kira-kira apa ya yang bertelur? Pasti tentunya bebek dan ayam. Nah, ovipar ini perkembangbiakannya biasanya dilakukan oleh hewan unggas dan reptil. Nah, perbedaan dari ovipar dan vivipar ini tentu perbedaannya kalau ovipar tidak memiliki kelenjar susu, sedangkan vivipar ini dia memiliki apa? Pasti memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Sampai sini paham? Oke, paham ya? Nah, ovipar di sini
Setelah terjadi pembuahan embrio yang dihasilkan, maka akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkangnya. Si embrio ini akan mendapatkan nutrisi dan cadangan makannya dari dalam telur yang dikeluarkan dari tubuh induknya, sehingga hewan ovipar ini berkembang di dalam telur yang akan di luar tubuh induknya. Yang ketiga ini ovovivipar. Pasti kalian sudah tahu ya, ovovivipar ini perkembangbiakannya yang dilakukan dengan cara bertelur dan melahirkan. Tentu jumlah hewan yang berkembang biak secara ovovivipar ini tidak sebanyak berkembang biakannya secara ovipar dan vivipar. Contohnya apa? Contohnya iguana dan kadal. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu akan lanjut ke materi teknologi perkembangbiakan pada hewan. Nah, teknologi perkembangbiakan pada hewan ini adalah suatu usaha untuk mengembangbiakan hewan maupun tumbuhan dengan beberapa cara tentunya untuk mengatasi masalah di dalam perkembangbiakan hewan tentunya ya. Inseminasi buatan atau IB adalah proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Nah, inseminasi ini dilakukan dengan cara memasukkan semen yang dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin menyimpulkan? Oke, Ibu akan luruskan sedikit untuk kesimpulan pada materi kita hari ini, bahwa perkembangbiakan secara seksual ini disebut perkembangbiakan secara generatif, di mana fertilisasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, fertilisasi internal. Nah, fertilisasi internal ini antara inti sel dan sel telurnya itu berkembang biak di antara tubuh si betina. Sedangkan yang eksternal ini, inti sel dan spermanya itu di luar induk betina. Oke, selanjutnya yaitu perkembangbiakan seksual ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, vivipar. Nah, vivipar ini perkembangbiakannya yaitu secara melahirkan. Sedangkan ovipar di sini perkembangbiakannya secara bertelur. Sedangkan ovovivipar ini bertelur dan melahirkan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga pada materi kita kali ini kalian bisa memahami dengan mudah ya. Kalian coba membaca lebih banyak lagi dan mencari literatur yang sebanyak mungkin. Ibu ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi di minggu sekarang. Ibu cukupkan, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Nah, kita sudah selesai belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ayo kita berdoa. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam.